بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا وشكرا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Sahabat inspirasi rahimani wa rahimakumullah, ada fenomena yang cukup membangkangkan atau untuk kita umat muslim cukup bisa membuat meneteskan air mata. Ada peristiwa di negeri kita tercinta ini, yakni ada seorang anak yang tega membunuh ibundanya, ya, ibu kandungnya sendiri, hanya dikarenakan diingatkan atau dibangunkan untuk sholat subuh. Sahabat inspirasi rahimani wa rahimakumullah, apakah salah jika seorang ibu mengingatkan anaknya untuk melakukan sholat? Jawabannya tidak. Meskipun sang anak sudah berkeluarga, bahkan sudah memiliki putra ataupun putri, tetap selama orang tua itu masih hidup, dia tetap berkewajiban untuk mengingatkan anaknya untuk mendirikan sholat fardu. Sahabat inspirasi rahimani wa rahimakumullah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sahabat inspirasi wa rahimani wa rahimakumullah, mungkin ibundanya mengamalkan firman Allah ini. Dia ingin menjaga dirinya sekaligus keluarganya, yakni putranya, agar terhindar dari siksa api neraka. Di antaranya yakni dengan menjalankan perintah Allah, apa? Yakni salat. Namun ternyata niat baiknya tidak bersambut. Bahkan sang putra malah justru dia marah, dia emosi, dan puncaknya ibundanya dianiaya sampai meninggal. Maka kemudian apakah ada kesalahan dalam orang tua ini mendidik dulunya? Kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berbuat baik, ya, taat kepada orang tua, termasuk ibu, ini hukumnya wajib. Bahkan Allah memerintahkan, ya, ini
setelah Allah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Di surah An-Nisa ayat yang ke-36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah engkau sekutukan dengan yang lain. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah itu dengan tauhid yang murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Setelah kita sudah taat pada Allah, perintah yang selanjutnya yang harus kita lakukan yakni kita berbuat baik dengan kedua orang tua kita, terutama yang masih hidup. Kalau kita masih menjumpai ibu kita atau bapak kita masih hidup, kita usahakan sesibuk apapun kita lakukan untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka, berbuat baik dengan mereka. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan perlu kita ingat, ketika kita durhaka kepada orang tua kita, ya, ini Allah akan menurunkan siksanya ketika masih di dunia, tidak menunggu ketika sudah di alam kubur, tidak menunggu ketika di alam akhirat, masih di dunia saja Allah sudah berikan siksanya. Kita teringat kisah sahabat Nabi yang dia terkenal taat, solih, ibadahnya itu bagus, tapi ternyata hubungannya dengan ibundanya kurang baik, bahkan ibundanya sampai sakit hati dan belum memaafkan sang anak ini, sampai tibalah sang anak ini dikala dia sudah sakaratul maut, tapi nggak bisa mati, dia tidak bisa mati. Maka ketika sahabat ini melaporkan pada Rasulullah memerintahkan untuk coba datangi ibundanya, coba tanyakan kenapa sang anak ini belum bisa meninggal. Ternyata ibundanya masih sakit hati, belum ridho padanya. Ya, maka dimintakan untuk ibundanya ini bisa datang dan bisa memaafkan anak ini, tapi belum. Kemudian karena Nabi tidak tega dengan sahabat ini, ya, sang anak ini, maka diperintahkan para sahabat ini untuk mengumpulkan kayu bakar, ditumpuk tinggi, dibuat perapian, ya, sudah apinya sudah menjilat-jilat gitu ya. Dan ketika mau dilempar, ini sang anak mau dilempar di api yang menjilat-jilat itu, ibundanya datang. Dia tidak tega untuk menyaksikan itu, maka dia datang kemudian melarang ya untuk anaknya dibakar. Dia ridho, dia maafkan. Barulah sang anak ini bisa meninggal. Nah, itu saja yang sahabat Nabi yang taat, ibadahnya bagus, itu saja Allah masih murka karena dia menyakiti hati ibundanya. Maka bayangkan seperti kasus tadi itu, dia malah membunuh ibunya. Kemudian kalau dia misalkan sadar mau minta maaf, gimana? Maka sahabat inspirasi rahimani wa rahimakumullah, sejak sekarang untuk kita yang masih memiliki orang tua,
Rubahlah yang awalnya mungkin kita masih ogah-ogahan ketika dipanggil, kita masih menunda-nunda ketika dipanggil, ataupun ketika ibu kita ingin untuk bisa bersama-sama, ya, meluangkan waktunya, ini kita lakukan dengan baik. Jangan kita merasa sibuk, jangan kita merasa repot, jangan kita merasa jarak tempat kita jauh kemudian kita beralasan untuk kita tidak bisa mendatangi orang tua kita yang di kampung misalkan, mulai sejak ini. Dan untuk orang tua yang sudah meninggal, kita bisa melakukan amal-amal solih, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, ataupun kita sering mendoakan mereka. Begitu sahabat inspirasi rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang soleh solihah, mendoakan kedua orang tua kita, dapat berbuat baik kepada mereka, baik mereka ketika masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Wa'afu minkum. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.